persistensi saya sekarang rollingnya udah 81%, teman-teman. Itu karena apa? Karena saya kejar early MDRT tahun 2021, di Agustus saya udah dapat MDRT saya. API saya to date bukan berarti saya nunggu-nunggu sampai 2 tahun berakhir sampai persistensi bisa bagus-bagus lagi. Enggak. Produksi saya di tahun 2021 itu adalah sebesar 856 juta up to date ya. 856 juta, teman-teman. Dan itu juga persisten. Karena apa? Target API ini terjadi karena saya persisten dan konsisten dengan apa yang saya kerjakan. Di awal tahun, saya dikontak oleh seorang nasabah. Bukan orang nasabah. Teman dari nasabah saya. Referral ini. Dia bilang begini, bro, kok gue mau minta tolong dong. Saya mau masuk asuransi untuk tante saya. Saya mau menanyakan untuk tante saya, terus untuk kantor, dan sebagainya. Kita mulai konsultasi dan ngobrol itu Januari, Februari. Ya, dia minta saya buat proposal, kalau mau dihitung udah 30 proposal lebih kali dia. Ini saya negosiasi, ngobrol-ngobrol, saya nggak kenal orangnya, tapi ini karena referral dari teman saya gitu, klien saya yang closing di tahun 2020. Akhirnya kita habis ngobrol-ngobrol, closing 1 di bulan Juli, tantenya. Terus ngobrol-ngobrol lagi, saya bilang gini, Ci, di masa COVID ini dan juga kondisi sekarang, kita paling enggak itu harus punya asuransi kesehatan. Terus dia bilang, iya, gue lagi ngurusin nih keluarga gue, anak-anaknya kita, anak adik gue, anak abang gue, anaknya ini, anaknya itu, semua mau masuk asuransi kesehatan sama kamu. Ya udah, lu buatin proposal, kasih kita lihat, kita ACC, tanda tangan, selesai. Itu closing di bulan 7. Itu total API ada 130-an juta. Selesai, kita closing. Terus dia ngomong gini, kalau saya sama keluarga saya, orangnya itu nggak suka pusing. Kalau bisa sih, bro, gue maunya lu yang urusin aja semua asal-asal asuransi, dari mulai corporate, perusahaan kita, sampai individual, semuanya kamu yang urusin aja. Saya bilang, oke Ci, boleh. Ya udah, nanti corporate kita bentar lagi udah mau habis. Lu buatin proposal. Proposal corporate mereka udah ada 10 biji ada kali saya buat. Dari pakai Trueworks. Ya, mudah-mudahan bisa closing dalam waktu dekat ini. Ya, dan itu adalah tujuan saya. Ya, kita sebagai seorang financial planner, ya orang mau minta apa, ini itu, ya saya kerjakan, saya berikan ke mereka. Saya konsisten dengan apa yang saya kerjakan. Setiap hari saya WA sharing, ngobrol-ngobrol, dia oke, dia nggak oke, terserah, nggak masalah. Ya, ada satu nasabah lagi itu dia orangnya dari orang rantau. Dia bukan klien saya pertama-tamanya. Agentnya sudah nggak aktif, saya ajak dia untuk upgrade polisnya dia. Terus dia bilang, ya udah kita ketemu deh. Kita ngobrol-ngobrol aja. Ternyata dia orangnya tuh luar biasa, men. Dia uangnya itu luar biasa. Dia punya emas hijau, kata orangnya, sawit. Sawitnya dia itu banyak. Ternyata UP-nya dia itu masih belum memadai, teman-teman. Saya kasih dia opsi, ya udah, Koko beli inilah. Langsung dia bilang, oke, tanda tangan. Tek, hari itu juga tanda tangan, jadi langsung issue. Maka produksi Rian itu bisa bertambah segitu banyak. Tapi konsisten, saya tiap hari saya WA kasih dia, saya sharing kasih dia. Itu perlu waktu beberapa bulan juga untuk follow up. Mungkin nggak selama Ko Hadi, ya nggak selama Ko Sofyan, tapi persisten dan konsisten dalam melakukan apa yang kita kerjakan. Kadang-kadang orang itu waktu mereka nggak mau masuk sama kita ataupun mereka nggak mau deal sama kita dulu, karena apa? Orang ini kadang-kadang mau mencoba melihat apakah bro ini orang serius apa enggak nih di asuransi gitu. Contoh seorang nasabah, agentnya udah nggak ada di Prudential lagi, udah lama gitu, udah cabut dia. Terus waktu tiba-tiba nasabah ini terkena cancer, saya yang bantu klaim. Terus dia bilang, ya udah,
Kalau cari agent itu cari agent yang benar-benar memang mau kerja. Jangan cuma cari agent yang kerja cari income sampingan, habis dia dapat income yang lebih gede dia kabur. Gitu. Makanya orang bilang kadang-kadang itu orang mengetes, klien kita itu mengetes sebenarnya. Ini orang serius nggak sih di asuransi? Ini orang serius nggak sih di bisnis ini? Serius nggak dia di Prudential? Jangan-jangan nanti gue udah masuk dia kabur ke tempat lain ataupun dia nggak kerja di asuransi lagi. Nanti gue cari dia bilang, oh bocornya udah nggak kerja lagi katanya. Cari orang lain lah, cari ini, cari kantornya, cari ini, kan merepotkan gitu. Ya teman-teman, setuju nggak teman-teman? Persistensi dan konsistensi itu penting. Kalau setuju, tulis S teman-teman. Setuju ya? Oke. Kita lanjutkan lagi materi saya ini. Target lu apa sebenarnya Rian tahun 2021 ini? Saya mau jadi agency director tahun 2021. Ya. Di awal tahun sampai pertengahan sampai bulan 9 saya fokusnya di produksi pribadi. Meskipun sebagai seorang leader saya nggak harusnya lebih fokus ke pengembangan tim. Namun karena saya tahu kelemahan saya, yaitu di mana persistensi saya pribadi itu jelek sekali. Fokus saya adalah memperbaiki persistensi pribadi sehingga motivasi saya lebih tinggi. Saya kerjakan hal tersebut, saya tegas, saya gaspol di satu bagian, sampai saya mendapatkan sudah MGRT, Star Club Producer sudah, target saya berikutnya adalah Double Star Club Producer. Ya, sama Pro Premier Club Direct Unit. Kalau ini saya sedang mengejar supaya tim saya makin besar dan juga Direct Unit saya makin berhasil. Ya. So, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus teman-teman lakukan dengan waktu yang tersisa, teman-teman? Kalau saya mau memastikan supaya saya punya persistensi dan konsistensi saya itu bisa bagus, produksi saya bisa bagus, persistensi saya bisa bagus, apa yang Rian Sumardi lakukan? Saya seleksi nasabah, teman-teman. Saya nggak sembarangan menerima nasabah. Saya nggak sembarangan langsung bilang, oh ya udah semua orang boleh bisa jadi nasabah saya. Enggak. Bukan bilang saya jual mahal atau enggak, bukan begitu, teman-teman. Kita seleksi nasabah itu benar-benar nasabah yang kita lihat secara finansial dia bisa dan dia membutuhkan. Jangan nanti kita udah memberikan manfaat, terus malah dia nggak sesuai, nggak sanggup bayar gitu kan. Yang kedua, ya supaya persistensi saya lebih bagus, saya produksinya yang tambah, cari klien terus, nambah klien, ataupun dari produksi unit saya, ya cari rekrutan, agent baru, tambah produksi, penjualan ada, ya secara sendirinya akan meningkatkan persistensi saya. Yang ketiga dan saya harus tekankan ini adalah penjelasan yang baik untuk nasabah kita. Ketika nasabah mendapatkan penjelasan yang baik dari agent, ya, dan dia mengerti apa yang dia beli, maka kemungkinan untuk lapse itu makin kecil. Karena kadang-kadang yang paling sering terjadi adalah nasabah bilang, lu nggak bilang ada manfaat ini, gue pikir ada ini, tapi lu nggak bilang lu nggak jelasin dengan baik, gini gitu. Kesalahpahaman, akhirnya nasabah tutup polis. Wah, gue kira ini investasi, ternyata asuransi ya, gini. Ya, penjelasan yang kurang baik berujung kepada sakit hati nasabah dan akhirnya kita juga yang kena marah. Ya. Yang terakhir kita harus mengerti kebutuhan dan kemampuan nasabah dan ini adalah hal-hal yang paling penting sebenarnya. Nasabah kita butuh apa? Dia butuh asuransi kesehatan, jangan kita kasih asuransi jiwa. Beda. Dia butuh 500.000, dia mampu cuma 500.000, jangan kita kasih yang 2 juta. Ataupun yang 1 juta. Kenapa? Begitu dia merasa terbebani, ya penjelasan yang baik juga membantu sih sebenarnya. Begitu dia merasa terbebani untuk membayar asuransi ini, maka di saat ada kesusahan, dia yang pertama dia tutup adalah asuransi. Karena dia rasa ini beban.
Tetapi jika penjelasan kita benar dan kita mengetahui kalau dia itu memang membutuhkan dan dia mengetahui dia membutuhkan, hal yang pertama dia potong ketika dia memiliki kesusahan bukan asuransi, tetapi Starbucks-nya dia duluan dipotong sama dia. Ataupun koi bubble tea-nya dia, ya kan? Nah, itu dia dipotong duluan. Karena apa? Dia tahu, oh kalau nggak ada ini, kenapa-napa saya, nanti saya harus bayar sendiri. Berat. Bagusan saya potong ini, saya potong jajan, saya potong ini. Ya, teman-teman. Jadi yang harus kita lakukan itu kita harus mengedukasi nasabah sebaik mungkin. Jangan kalau tiba-tiba nasabah kita ketemu, dia bilang gini, dulu nasabah paling sering saya ketemu ya. Bro, lu kerjain lah, lu tau lah yang paling bagus buat gua, lu buatin aja. Lu tau lah yang paling bagus. Gua cuma punya budget gua patching atau berapa-berapa, lu buatin aja lah paling bagus sih gua. Pernah nggak teman-teman dengar nasabah seperti itu? Teman-teman kalau pernah bilang pernah tuh, Pak. Saya mau tahu nih, ada nggak teman-teman yang pernah mendapatkan nasabah seperti itu? Yang dia bilang, bro, lu buatkanlah yang paling bagus buat gua. Pernah nggak? Pernah ya, Bu TSH ya, Pak Randy ya, Bu Wiwi juga pernah ya. Saya sering loh dikasih nasabah kayak gitu. Gue kasih tahu, temen gue bilang sama gue, lu paling pintar, lu kasih gue aja yang paling bagus. Lu buatin aja yang paling bagus. Wow, saya paling takut itu. Kenapa? Begitu saya, yang paling bagus untuk saya belum tentu paling bagus untuk kalian. Belum tentu paling bagus untuk nasabah. Makanya saya langsung ngomong, kok jangan gitu. Gini kok, kita lihat dulu kebutuhan Koko itu apa sebenarnya. Nah, kalau memang kebutuhan Koko cuma ini, ya kita kasih ini aja gitu. Jangan nanti Koko udah beli, namanya beli kucing dalam karung. Semua suka-suka gua, nanti saya buatin, nanti gak sesuai sama Koko gitu, saya bilang. Akhirnya kita jelasin pelan-pelan. Kita jelasinnya jangan terlalu berat, pelan-pelan aja. Oh, ini asuransi kesehatan, jadi kalau masuk rumah sakit, cover sesuai tagihan, gini, limitnya berapa, kamar berapa orang, gitu. Yang penting dia mengerti kebutuhannya dia. Oh, habis itu ya, kalau dia mengerti kebutuhannya, mantap. Kemungkinannya mereka untuk membatalkan polis lebih kecil karena mereka tahu kebutuhannya mereka apa dan mereka tahu mereka butuh, dan ini adalah hal yang paling penting yang mereka butuhkan. Ya teman-teman. Emang Rian tahun 2021 nggak takut prestasi jelek lagi? Enggak, saya nggak takut. Recording Karena apa? stopped. Karena apa? Karena saya sudah melakukan seleksi. Seleksi saya sudah tetap saya lakukan. Saya lihat nasabah Recording saya in apa. progress. Dan juga nasabah saya tahu kebutuhannya mereka apa. Dan mereka mau membeli bukan karena saya maksa, tapi mereka yang membuat tujuan, mereka membuat persetujuan, dan mereka tahu mereka kebutuhannya apa. Saya nggak takut gitu. Dan cara memperbaiki persistensi apabila ada teman-teman ataupun termasuk saya sendiri, cara untuk memperbaiki persistensi kita yang jelek itu ada tiga cara. Yang pertama, produksi lebih banyak. Itu yang saya lakukan. Saya produksi lebih banyak supaya persistensi saya makin lama makin kecil gapnya, plus rolling udah hampir 2 tahun, makin lama makin kecil, saya terus produksi makin banyak, makin bagus persistensi saya. Jadi akhir-akhirnya saya bisa mencapai tujuan saya. Promosi bisa, jalan-jalan bisa, bonus bisa dapat semua. Yang kedua, ada caranya revive lapse policy. Nasabah kita yang sudah lapse, kita kunjungi, kita nanya, kok kenapa di lapse kan? Ada apa yang bisa saya jelaskan supaya Koko masih butuh nggak sih sebenarnya asuransi ini? Bisa supaya Koko bisa mengerti kebutuhannya. Kadang-kadang nasabah udah kayak, gue nggak mau lagi lah gini. Kalau udah lapse policy ya, kalau memang nasabah yang memang benar-benar sudah kita jelasin nggak mau lagi, opsi kita ada yang pertama sama yang ketiga jadinya. Yang ketiga itu apa? Tunggu 2 tahun. Lah kalau tunggu 2 tahun nggak produksi, ngapain kerja? Nggak ada tujuan hidup berarti orangnya. Kalau kita cuma tunggu 2 tahun, ya kan? Kita nggak ngapa-ngapain, tunggu 2 tahun. Emang uangnya jalan terus. Gitu loh. Ya kan, gua tunggu 2 tahun nih. Ya kan? Saya nggak produksi, saya nggak jualan. Anggapannya kita punya toko. Tokonya ini kita tutup 2 tahun. Tapi kita harapannya toko ini kasih kita uang 500.000 kayak 1 juta, 2 juta kayak per bulan. Meskipun tokonya kita tutup 2 tahun. Ya nggak mungkin lah.
Ya enggak? Makanya saya bertanya kepada teman-teman, dalam seseorang yang persisten konsisten dengan apa yang dia kerjakan, ya, seseorang yang persisten dan konsisten, Anda itu kejar apa sebagai seseorang yang persisten dan konsisten? Persistensi, persentase persistensi di company, enggak juga, atau income yang Anda kejar. Kalau saya sih saya kejar income, ya kan? Karena apa? Persistensi nggak bisa kasih saya makan, income kasih saya makan. Meskipun saya nggak bisa dapat bonus, itu nggak dapat bonus, nggak bisa dapat jalan-jalan pun misalnya, itu nggak memberikan saya sebuah stop saya untuk nggak jualan. Karena apa? Saya tahu ini bisnis saya, mau nggak mau saya tetap harus jualan. Contohnya teman-teman, ya kita punya sebuah toko kelontong, ya kita punya toko kelontong. Terus tiba-tiba toko kelontong ini kebakaran. Ya, toko kelontong ini kebakaran. Habis semua barang-barangnya. Rumahnya habis, barang-barangnya habis. Pas pula dikasih asuransi. Ada asuransi kerugian dong. Asuransi kasih saya uang segini banyak. Top, selesai. Apa saya nggak bakal buka toko lagi? Nggak bakal jualan lagi? Ya enggak lah, saya pasti jualan lagi. Kenapa? Saya tahu ini uang daripada saya nikmatin, saya bagusan pakai ke bisnis saya, bisa melipatkan income saya kembali lagi. Apa kita akan stop jualan semua secara full? Ya enggak. Kita pasti tetap jualan lagi. Kita maunya income-nya balik lagi ke saya. Supaya tetap ada kehidupan saya ini tetap terjaga. Income saya tetap masuk, tetap jalan gitu. Ya. Sesuatu hal yang buruk terjadi bisa sama siapa aja. Tapi masih mending kalau misalnya itu persistensi jelek, ya. Persistensi jelek karena situasi ekonomi yang kurang memungkinkan ataupun gimana ya? Kalau orang bilang bokambon, kalau saya nggak bisa terima ya kalau ngomong. Kadang-kadang orang bisa terima. Kalau mau nggak bisa terima mengenai persistensinya jelek karena tiba-tiba klien nggak mau bayar dan sebagainya. Yang lebih sakit itu saya. Persistensi saya jelek bukan karena saya yang mau, teman-teman. Persistensi saya jelek karena Prudential punya produk PruWorks, diwajibkan kita semua pindah ke PruWorks dan memberikan solusi yang lebih bagus untuk nasabah. Ya, bokambon ya pasti bokambon lah, nggak bisa terima. Tapi mau gimana? Saya lebih memikirkan klien saya daripada diri saya sendiri. Saya mikir begitu. Karena kita di industri service harusnya seperti itu. Gitu. Terus pertanyaan saya ke teman-teman. 3 bulan ke depan teman-teman mau kemana? 3 bulan ke depan, ini bulan 10 ya, ini 11, udah sampai 3 bulan lah. 2,5 bulan lagi teman-teman mau kemana? Anda mau ke London? Mau ke Korea? Atau mau cuma di Medan aja teman-teman? Ya, pertanyaannya itu, kita tujuannya mau kemana? Income saya dari 5 juta sebulan mau jadi 7 juta sebulan? Atau income saya yang 300.000 per bulan atau 2 juta per bulan mau jadi 5 juta per bulan? Ataukah saya mau stagnan aja, tetap di 2 juta per bulan? Kalau saya sih enggak. Saya mau makin lama income saya makin besar. Jadi saya nggak bakal lihat persistensi yang kurang bagus itu menjadi sebuah halangan untuk saya. Yang saya kerjakan adalah kerja, jualan, rekrut. Persistensi itu akan makin lama makin naik secara sendirinya. Karena fokus saya bukan di persistensinya, bukan di hal negatif. Fokus saya adalah di tujuan saya. Saya mau apa? Saya mau AD. Saya mau mencapai tujuan saya. Produksi segini, jual segini. Persistensi itu akan akan naik secara sendirinya mencapai titik di mana itu akan menjadi titik ideal. Kalau saya nggak kasih kendor, saya gas terus. Ya teman-teman. Karena yang saya kejar itu income. Ingat teman-teman, saya kejar income-nya, bukan persistensinya. Persistensi itu adalah istilahnya kalau saya ngejar target saya, income saya naik, persistensi saya jamin pasti naik. Karena dia ikut income saya naik, persistensinya juga naik.
produksi saya naik, persistensi saya pasti naik. Jadi teman-teman, ini udah hampir last slide saya ya sebenarnya. Saya cepat-cepat aja hari ini. Make your choice. Teman-teman. Pilih. Pilihan ada di tangan Anda. Apakah teman-teman akan persisten dan konsisten untuk mencapai target Anda seperti apa yang Anda tuliskan di target goal setting di tahun 2020? Apakah itu akan menjadi target Anda? Kalau iya, mulai dari saat ini, jadilah seorang yang persisten dan konsisten dengan apa yang Anda kerjakan. Gas sampai akhir, dari sekarang sampai akhir tahun, gas terus. Jangan pikirkan persistensi, persistensi akan makin bagus secara sendirinya jika kita tetap produksi. Jika kita tetap fokus pada tujuan kita, itu akan makin bagus secara sendirinya. Dan everyday count, setiap hari itu penting dan hitung setiap hari. Anda hanya memiliki 75 hari di tahun 2021. Apa yang Anda mau kerjakan itu sesuai dengan pilihan Anda sendiri. Ya, teman-teman, saya mau tahu siapa yang akan gaspol sampai akhir tahun. Kalau gaspol, ketik gaspol di chat. Saya mau tahu teman-teman. Ya, siapa yang akan gas sampai akhir tahun? Ya teman-teman, yang jawab dari tadi cuma beberapa orang ya teman-teman ya. Ya. Kalau semuanya gaspol, saya mau lihat semuanya ini bukan hanya tulis gaspol doang. Tapi semuanya dengan apa? Submission case masuk. Ya kan? Recruiting jalan. Kalau semuanya ikut seperti itu, saya yakin prestasi agensi bentar lagi juga jadi top di Medan. Kita selalu top kok di Medan. Top 1, top 2. Ya, kita kurangnya cuma 1. Top 1, kita top 2. Banyak kan top 2 di bukan top 1. Kita pengennya jadi nomor 1 di Medan. Ya, kita kalau gaspol terus-menerus, wah kalau Bu Desina udah gasplong, dia nggak pakai gaspol, dia remblongnya gas, nggak ada remblong, nggak ada rem punya, gasplong dia, tembus. Seperti Bu Destina ya teman-teman. Kita harus menjadi seperti Bu Destina di mana tidak ada kata tidak mungkin bagi seorang Bu Destina. Orang bilang lu tahun 2020 susah lah jualan, Bu Destina TOT. Ya. Saya nanya teman-teman, orang semua itu target yang membatasi diri Anda hanya diri Anda sendiri. Itu kalau kata motivator. Kalau dari saya sendiri, saya bilang benar, saya membuktikan. Ya, saya akhir tahun lalu saya mikir-mikir, saya tahun ini mau jadi apa gitu, saya mau produksi apa. Ya udahlah, Premier Club aja gampang lah bisa. Bentar aja gue lihat targetnya kok makin lama makin kenceng ya larinya ya. Saya gas terus, makin lama makin cepat, makin lama makin cepat, makin lama makin cepat. Produksi saya makin lama makin tinggi, makin kuat, makin bagus. Loh, Rian sekarang udah 800 juta API-nya. Jadi mau tujuannya apa sekarang Rian? Ya, tujuan saya nggak mungkin turun lagi, tujuan saya makin naik lah. Saya mau double start club sekarang. Bisa nggak? Ya bisa. Tujuan saya kan akhirnya sana. Ya saya kejar, saya gaspol juga. Bukan hanya saya memotivasi teman-teman untuk gaspol, tapi saya juga harus gaspol sendiri. Lead by example. Semua teman-teman leader, saya yakin teman-teman leader adalah teman-teman yang luar biasa. Ya, kita harus lead by example juga. 75 hari kita mau tim kita gaspol, kita juga harus gas. Jangan teman-teman kita bilang, bro, lu gaspol, tapi lu di rumah nggak ngapa-ngapain, duduk-duduk aja ngongkang kaki ya, teman-teman kita semua nggak jalan lah. Kita nggak ngegas diri sendiri, perbanyak produksi, perbanyak rekrut, gitu. Jadi kita gas sampai akhir tahun. Nanti di tahun 2021 tanggal 31 tank kita bisa lihat dalam 2 bulan lebih ini kita produksinya segimana kenceng sih.
Apakah grafiknya signifikan naik gitu? Ataukah grafiknya cuma gini doang? Produksinya 10 juta, 10 juta, 10 juta, 15 juta gitu ya. Atau produksinya akan gini, makin lama makin kencang, makin kencang, makin kencang, makin naik, woi, makin kencang. Ya, oke teman-teman, ya, saya berharap semua teman-teman mengerti apa yang saya sharingkan hari ini. Ya, setelah konklusi itu paling penting dalam kehidupan kita adalah menjadi seorang yang persisten dan konsisten. Konsisten dengan apa yang kita lakukan, konsisten dengan apa yang kita kerjakan, dan setiap hari itu akan menjadi hari yang lebih baik dan lebih positif untuk kita. Persistenlah dengan apa yang kita kerjakan, selalu fokus kepada apa yang kita kerjakan, gigih terhadap apa yang kita kerjakan, maka kita akan mencapai tujuan kita. Konsisten dan persisten itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita harus gabungkan mereka bersama-sama sehingga kita bisa mencapai tujuan kita dengan lebih baik. Tinggal 75 hari lagi di untuk akhir 2021. Ya. Kalau bagi saya 2021 itu adalah tahun terbaik untuk saya. Ya. Melihat apa yang terjadi 2019, meskipun 2019 produksinya akhir tahun 1,4 miliar, 2021 masih tahun yang terbaik untuk saya. Karena apa? Despite ya tidak melihat apa yang terjadi di sekitar kita, COVID masih tinggi, ya, persistensi saya 800-an juta API, ya, itu berkat karena saya fokus pada tujuan saya dan saya tidak menghiraukan sisi negatifnya, teman-teman. Ya, 2021 is the best year for me. Itu adalah tahun terbaik untuk saya. Apakah itu akan menjadi tahun terbaik untuk Anda juga? Ya, seharusnya 2021 itu menjadi tahun yang paling bagus untuk Anda juga, teman-teman. Ya, saya yakin tahun ini Bu Destina pasti TOT lagi. Amin nggak Bu Destina? Ya, saya yakin semua tahun ini Oke teman-teman, sekian dari Sumardi. Ya, thank you. Saya kembalikan ke panelis. Oke, thank you kepada Bro Rian ya atas sharingnya yang luar biasa pada pagi ini ya. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Bro Rian, thank you banget ya atas sharingnya pada pagi hari ini. Teman-teman ya, kita akan buka sesi pertanyaan untuk teman-teman ya, jika ada yang mau dipertanyakan kepada Bro Rian ya, ataupun mau chat nanti Randy bacakan, kita tanya kepada Bro Rian. Ya, semua thank you Bro Rian. Gaspol ya, dia teman-teman ya, dari Bro Rian ya, tinggal 75 hari lagi ya, kita akan menutupi tahun 2021 ya. Kita harus gaspol ya, gasplong ya, kalau Bu Devina dibilang ya gasplong ya. Jadi setelah fokus ya 75 hari ini ya teman-teman ya. Ada pertanyaan teman-teman untuk Bro Rian? Wah, Bu Yeni udah COT ya. Jadi ya itu Bu Yeni juga luar biasa. Pak Felix juga udah MDRT luar biasa. Teman-teman kita banyak sekali ya, beberapa teman-teman kita sudah MDRT juga. Ya, bukan berarti saya orang yang paling pintar ataupun paling baik, tidak. Tapi saya sharing berdasarkan pengalaman yang saya alami. Penolakan dari teman-teman itu ya kadang-kadang paling sakit ya. Kalau mau dikatakan, saya pernah loh ditolak sama teman saya. Gampang. Awal-awal ya sharing sama teman-teman, sharing ke teman-teman itu kadang-kadang gimana ya? Kita bisa feel itu kalau kita meskipun cuma sharing aja, kita nggak ngajak dia beli asuransi. Tapi karena kalau teman-teman tahu Pak Hadi dan Bu Hombing itu udah 19 tahun di Prudential ya teman-teman. Jadi waktu kemarin itu, saya bilang saya di Prudential teman-teman.
itu udah langsung muka saya tuh kalau saya jalan kemana-mana kalau ketemu teman saya itu Rian punya muka itu udah kayak pakai logo Prudential ini. Mukanya bukan muka Rian lagi, muka Prudential, muka Lady Prudential ya, Lady Prudential. Jadi kalau kalau diajak ngobrol itu kadang-kadang teman-teman bilang apa, aduh asuransi lagi, kita nggak ngobrol. Meskipun saya nggak ngomong asuransi loh, kita cuma ngomong. Makanya sekarang saya bilang, kadang-kadang penolakan paling sakit itu adalah dari teman-teman dekat kita sendiri. Kadang-kadang teman juga pada kayak, aduh nggak usah lah, nggak perlu lah teman mami gue. Nah yang lebih parah lagi itu adalah kadang-kadang sakit hatinya itu kita sharing ke teman terus tapi teman beli sama orang lain. Pernah nggak teman-teman? Itu saya pernah beberapa kali. Tapi emang itu menjadi istilahnya penghalang ataupun menjadi sebuah yang menghalangi saya, sesuatu hal yang menghalangi saya untuk menjual ke orang lain. Enggak, lu nggak beli sama gue nggak apa-apa. Yang penting lu terproteksi. Ya, kalau yang lebih penting lagi selain itu adalah lu nggak beli sama gue nggak masalah, gue nggak rugi punya. Ya, saya cuma memberikan edukasi, you beli sama orang lain, it's good on you, not good for me nggak apa-apa. Gue dapat klien lain kok. Klien-klien yang gue service kita itu persisten. Kita kalau konsisten service klien kita dengan memberikan pelayanan terbaik untuk klien kita, lama kelamaan klien kita tuh bakal merasa, oh ini orang agent yang kualitasnya luar biasa. Ini agent yang konsisten. Ini agent yang selalu memberikan service terbaik. Ketika itu tertanam di nasabah kita, santai aja. Referensi datang secara sendirinya, teman-teman. Saya dari satu referensi aja, teman-teman. API itu 130-140 juta. Satu referensi aja satu. Belum lagi yang lain-lain. Teman saya beberapa, kalau mau dibilang teman, ya, yang dekat malah merasa dia bilang, aduh takutnya dia nggak serius. Padahal tahu saya udah lama di Prudential. Malah nggak ambil sama saya. Malah teman yang seperti acquaintance aja, yang cuma kita kenal-kenal, dia melihat kita punya effort dan kita punya konsistensi di Prudential, langsung masuk sama saya. Gitu. Jadi teman-teman, sebagai sebuah sharing aja teman-teman. Kita kalau dalam di bisnis insurance ini, pentingnya itu adalah service. Jika ada apa-apa klien kita nyari, kita langsung reply. Jangan sampai klien kita sampai harus nyari kita 3, 4, 5 hari, 6 hari, 7 hari, baru kita telepon balik. Itu kan jadi gak enak ya sama klien. Gitu. Service penting. Konsistensi sebagai seorang agent penting. Persistensi itu penting banget untuk mencapai tujuan kita. Itu teman-teman. Yang itu yang mau saya sharingkan dan juga saya istilahnya tanamkan ya untuk tim saya juga, untuk teman-teman juga, kalau bisa persisten dan konsisten dengan apa yang kita kerjakan, sehingga orang lain ketika lihat kita, dia tahu, oh ini topnya Prudential, oh ini orang yang berprestasi, oh ini orang yang konsisten, ini orang yang servisnya paling bagus. Itu kalau logonya udah ada di muka teman-teman, ini agent asuransi berkualitas, agent asuransi berprestasi, agent asuransi yang bagus, ya siap-siaplah nunggu bentar lagi di WA. Bro, temen gue mau masuk asuransi, tolong bantuin dong. Oh bro, temen gue mau nanya soal asuransi kesehatan nih, bantuin dong. Gitu. Ya teman-teman, case itu sekian dari saya sih. Sedikit masukan aja. Oke, Bro Ryan, ya luar biasa ya sharingnya ya. Oke ya teman-teman, ada yang pertanyaan teman-teman kepada Bro Ryan? Oke ya, kalau nggak ada ya teman-teman ya, sekali lagi ya saya thanks kepada Bro Ryan ya atas sharing sesi entry pada pagi hari ini ya. Saya akan persilakan kepada Bapak Hadi Sumadi Oscar untuk memberikan apresiasi kepada Bro Ryan. Sebagai terima kasih kepada